Pemilihan cuttingan blus yang tepat dapat membuat tampilan Ukti secara menyeluruh menjadi eye-catching. Fashion Stylist. Hai Ukti, Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Tema kali ini aku membuat pola blus. Blus merupakan salah satu fashion item yang dapat digunakan untuk acara semi-formal maupun casual. Pemakaian blus bisa digunakan untuk Ukti yang mau pergi ke kantor, ke kampus, pekerja profesional, maupun pengusaha. Pemakaian blus bisa dipakai dari pagi hari sampai malam hari. Aku ambilkan contoh blusnya ya. Seperti ini blusnya. Aku pasang blusnya ke manekin ya. Nah, saatnya kita akan bahas cuttingan yang ada di blus ini. Untuk yang pertama, kita bahas bagian atasnya, yaitu bagian kerah. Blus ini memakai kerah kemeja. Lalu untuk lengannya, ada cuttingan di pertengahan lengan, lalu lengan membentuk balon, dan finishing menggunakan karet. Untuk tampak depan, blus ini memiliki resleting di bagian atasnya. Lalu untuk tampak samping, cuttingannya agak sedikit melengkung mengikuti bentuk pinggang. Lalu untuk bawah blusnya, bentuknya sedikit mengoval. Nah, untuk membuat pola blus ini, Ukti membutuhkan beberapa ukuran. Yuk ikutin aku untuk mengukur. Sebelum mengukur, Ukti siapkan buku, pensil, dan juga meteran. Mari kita ukur blus ini. Kita ukur panjang blusnya dulu ya Ukti. Ukti ukur dari bahu sampai dengan panjang blus yang diinginkan. Di sini panjangnya 70 cm. Selanjutnya kita ukur bagian bahu sampai dengan lengan ya. Untuk panjang bahunya 12 cm. Untuk panjang lengannya 57 cm. Lalu untuk cuttingan di pertengahan lengan ini dari ujung bahu sampai 20 cm. Lalu kita ukur lingkar lengan. Sini. 49. Lalu lingkar lengan ini, karena ini nanti kan ada cuttingan, dan di sini ada serut. Jadi kita harus kembalikan ukurannya seperti semula. Lingkarnya 30. Lalu lingkar pergelangan lengannya. Selanjutnya, kita akan mengukur lingkar dada, lingkar pinggang, dan lingkar panggul. Untuk lingkar dadanya 94. Untuk lingkar pinggangnya 74. Lalu untuk lingkar panggulnya 96. Nah, kita udah dapat ukuran dari blus ini, saatnya kita untuk menggambar pola kecil. Fungsi dari pola kecil adalah memudahkan kita untuk duplikasi ke pola besar. Yuk ikutin aku untuk buat pola kecilnya. Untuk membuat pola kecil, Ukti siapkan 2 penggaris pola kecil, 1 penggaris panggul, dan 1 penggaris siku. Dari ukuran
ukuran tadi, Ukti mulai hitung ya. Lalu aplikasikan untuk menggambar pola kecilnya. Ini dia gambar pola kecilnya. Untuk bagian pola depannya ada tambahan pola bagian bawah. Jadi di blus ini ada dua pola, yaitu pola baju bagian atas dan pola baju bagian bawah. Begitu juga dengan pola belakangnya. Nah, Ukti perhatikan ukuran dari lingkar dada dan lingkar pinggang. Karena antara pola depan dan pola belakang memiliki selisih 2 cm. Kemudian ini pola lengannya. Nah, untuk bagian lengannya tadi kan ada cuttingan di pertengahan lengan. Digambar polanya seperti ini, lalu nanti Uti potong. Untuk pola kerah kemejanya seperti ini. Ini adalah lingkar leher bagian belakang, lalu yang sebelah sini lingkar leher bagian depan. Lalu ada tambahan untuk tempat kancing, tapi tidak digunakan ya karena tadi menggunakan resleting. Hanya sebagai variasi. Setelah selesai membuat pola kecil, saatnya untuk duplikasi ke pola besar. Untuk pola besar, Ukti siapkan kertas pola dan 3 penggaris pola. Aku akan beresin mejanya terlebih dahulu ya. Nah, untuk memudahkan kita menggambar, kita persiapkan dulu kertas polanya. Aku akan gambar pola blus bagian depan terlebih dahulu ya. Aku udah selesai bikin polanya, saatnya kita gunting. Ini dia polanya. Untuk make sure, aku akan coba kemanakin ya. Nah, untuk pola sebagian lengkungan sini adalah leher, lalu untuk lengkungan bagian sini adalah lengan. Kita akan tempel ke manekin. Ketika Ukti mengukur polanya dengan benar, maka akan sesuai dengan manekin. Selanjutnya, kita akan membuat pola bagian belakang. Aku akan gambar polanya terlebih dahulu ya. Aku udah selesai membuat polanya, saatnya kita gunting polanya. Nah, ini dia pola belakangnya. Untuk make sure, aku akan tempel ke manekin ya. Bentar. Aku akan putar manekinnya dulu ya. Nah, untuk pola lengkungan ini adalah leher belakang, lalu lengkungan bagian samping adalah bagian lengan. Kita akan tempel ke manekin. Ketika Ukti menghitung dengan benar, maka polanya akan sesuai dengan manekin. Selanjutnya, aku akan buat pola lengannya. Aku akan balik dulu manekinnya. Aku akan mulai gambar pola lengannya. Aku udah selesai buat pola lengannya, saatnya kita gunting polanya. Ini dia polanya. Untuk make sure, aku akan coba ke manekin ya.
Nah, untuk pola lengan bagian lengkungan ini adalah lengan bagian depan. Lalu untuk lengkungan yang utuh ini adalah pola lengan belakang. Dan untuk garis ini adalah cuttingan model lengan yang ini. Kita akan coba kemanakin. Nah, ketika Ukti benar dalam menghitung, maka polanya akan sesuai dengan blus yang dimanakin. Selanjutnya, aku akan buat pola kerahnya. Aku akan mulai buat pola kerahnya ya. Aku udah selesai buat polanya, saatnya untuk kita gunting polanya. Ini dia pola kerahnya. Untuk make sure, aku akan coba kemanakin ya. Nah, untuk yang bagian ini adalah lebar dari pola kerah ini. Nah, bila Ukti benar dalam menghitung, maka pola kerahnya akan sesuai. Lalu untuk yang model ini, adalah bawah kerah ini. Nah, semua pola sudah jadi, saatnya kita akan menggunting kainnya. Untuk menggunting kain, aku akan bereskan mejanya terlebih dahulu ya. Aku akan ambil contoh kainnya. Nah, ukuran kain yang dibutuhkan ketika Ukti membuat blus adalah lebar kain 1,5 meter kali panjang kain 2 meter sampai 2,5 meter. Nah, untuk memilih bahan blus, Ukti pilih karakteristik kain yang lembut, halus, dingin, dan lentur. Sekarang, aku akan buat pola blus bagian depannya terlebih dahulu. Ini dia polanya. Karena di bagian depan blus ada resleting bagian atas saja, maka Ukti letakkan garis ini di tepian kain, lalu mundur 4 cm untuk tempat resletingnya. Jadi, di bagian depan tidak ada jahitan, hanya bagian atas saja untuk tempat resleting. Setelah itu, Ukti mulai beri kampu. Aku akan sama ratakan 1 cm kampu di setiap sisinya. Aku udah selesai memberi kampu, saatnya untuk merader. Ketika merader, Ukti siapkan 2 alat, yaitu raderan dan kertas karbon. Nah, karena di sini kainnya agak terang, maka Ukti pilih kertas karbon yang gelap. Letakkan kertas karbon di bawah kertas pola, lalu mulai merader mengikuti polanya. Aku udah selesai merader, saatnya untuk menggunting kain. Ukti gunting kainnya di batas kampu tadi ya. Aku udah selesai menggunting kainnya, Ukti bisa lepas kertas polanya. Selanjutnya, aku akan menggunting pola blus bagian belakang. Ini dia polanya. Karena di bagian belakang blus tidak ada jahitan, maka garis lurusnya ini Ukti letakkan di lipatan kain. Tidak perlu ada jarak, Ukti paskan saja di lipatan kainnya ya. Lalu Ukti mulai beri kampu. Aku sama ratakan kampunya 1 cm di setiap sisinya.
Selesai memberi kampu, saatnya Ukti untuk merader kain. Letakkan kertas karbon di bawah kertas pola, lalu Ukti mulai merader mengikuti tepian polanya. Aku udah selesai merader, saatnya Ukti untuk gunting kainnya. Aku udah selesai menggunting kain, Ukti bisa lepas kertas polanya. Selanjutnya, aku akan mulai gunting pola bagian lengan. Ini dia polanya. Ukti gunting 2 lapis lembar kain. Aku akan mulai beri kampu 1 cm di setiap sisinya. Aku sudah memberi kampu, saatnya untuk merader. Aku udah selesai merader, saatnya untuk menggunting kainnya. Aku udah selesai menggunting kain, Ukti bisa lepas kertas polanya. Selanjutnya, aku akan menggunting pola leher. Ini dia polanya. Nah, untuk ujung garis ini, Ukti letakkan di lipatan kain. Jadi langsung membentuk 2 lembar kainnya tanpa terputus. Begitu pula dengan pola yang ini. Jadi garisnya ini letakkan di tepian kain. Lalu, Ukti beri kampu 1 cm di setiap sisinya. Aku udah selesai memberi kampu, saatnya untuk merader. Aku udah selesai merader, saatnya untuk menggunting kain. Aku udah selesai menggunting, polanya bisa dilepas. Itu tadi tutorial membuat pola blus. Dalam memilih blus, perhatikan body shape dan tujuan pemakaian. Pemilihan cuttingan blus yang tepat dapat membuat tampilan Ukti secara menyeluruh menjadi eye-catching. Terima kasih udah nonton video ini. Jangan lupa buat subscribe, nyalakan loncengnya, like, comment, dan share video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye! Wassalamualaikum.